Geger pernyataan praktisi hukum Alvin Lim bahwa Peggy Setiawan sebagai kambing hitam dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Pernyataannya tersebut sejalan dengan pernyataan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang menduga bahwa ada yang menyederhanakan kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan arah menuduh Peggy Setiawan sebagai pelaku lalu dipenjara dan kasusnya selesai. Padahal kedua pengacara kritis ini sama-sama menduga ada banyak kejanggalan dalam proses hukum kasus ini. Hanya saja, Alvin Lim berbeda dengan Hotman Paris soal usul dibentuknya tim pencari fakta. Lantas kejanggalan apa saja yang dilihat Alvin Lim dalam kasus kematian Vina dan Eki? Apa alasan Alvin Lim menyebut Peggy Setiawan sebagai kambing hitam dalam kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fokus Polda Metro Jaya atas kasus pembunuhan pasangan sejoli di Cirebon 8 tahun lalu, Vina dan Eki pada Peggy Setiawan, dengan menilai dua DPO lain sebagai fiktif telah menuai kontroversi di tengah publik, terutama dari kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Bahkan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina sempat mengungkapkan kekecewaannya atas sikap ayah almarhum Eki yang terkesan sejak awal tidak mau kooperatif untuk diajak berdiskusi. Padahal menurut Hotman Paris, ayah almarhum Eki cukup banyak tahu tentang kasus ini. Bahkan pihak Hotman Paris juga menilai bahwa pemeriksaan ayah almarhum Eki oleh Propam Mabes Polri pun akan membuat sederhana kasus ini yang ia duga akan mengarah pada Peggy Setiawan adalah pelaku dan divonis bersalah. Dugaan Hotman Paris tersebut sejalan dengan hasil analisa praktisi hukum lainnya, yaitu Alvin Lim. Bahkan dalam bahasa yang vulgar, Alvin Lim menilai Peggy Setiawan sebagai kambing hitam. Lantas, apa alasan Alvin menyatakan demikian? Ya, kasus Vina Cirebon ini adalah salah satu contoh ya, proses hukum yang menurut kami sangat melenceng, yang tidak sesuai jalur lah. Saya sangat ragu sih, karena pertama ya, dalam hal ini dijelaskan oleh Polri yang menyatakan Peggy ini pelaku utama adalah keterangan satu orang saksi, katanya saksi kunci ya. Tapi saksi kunci ini seperti kita lihat komentar dari Komjen Polri ya, mantan Kabareskrim, Pak Susno bilang nggak mungkin itu dari jarak 100 meter. Jadi kita ngomong logika aja ya. Malam-malam nggak ada penerangan, nggak ada lampu, dalam jarak 100 meter. Mata manusia tuh udah nggak bisa melihat dalam jarak 100 meter kalau dalam hal dalam posisi gelap. Jadi bagaimana dia bisa mengenali wajahnya, itu sangat tidak mungkin ya, kalau menurut saya pun juga seperti itu. Jadi kalau dia mendapatkan saksi utama atau tersangka utama dengan kesaksian satu orang, ini juga merupakan pelanggaran hukum, karena ada prinsip dalam hukum itu yang berbunyi ya, satu saksi bukanlah saksi ya. Jadi otomatis nggak bisa itu dibikin jadi alat bukti, karena satu saksi itu ada di pasal 185 KUHP di situ ya, tertera di situ, dan memaksakan gitu loh, memaksakan pidananya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh ya Pak, contoh dari Jessica jilid 2. Kasus ini kalau menurut saya ini Vina ini nanti akan dipaksakan Pak, kayak Jessica. Jadi ujung-ujungnya ya Peggy masuk ya, dinyatakan bersalah, sudah stop close gitu loh. Jadi
Peggy inilah jadi kambing hitam terakhir. BAP-nya ini dari awal adalah BAP fiktif, BAP bikinan. Jadi bukan berdasarkan kejadian yang sesungguhnya, tetapi berdasarkan fiktif, berdasarkan rekayasa, Pak. Nah ini yang nggak bisa dilaksanakan. Makanya dia bilang ada 3 orang DPO, tiba-tiba 2-nya hilang. Karena dari awal pun 3-3-nya nggak jelas itu siapa gitu loh. Ya jadi ini dari awal, Pak. Sudah saya bilang adalah proses hukum yang benar-benar ngawur gitu loh. Jadi itu nggak bisa, Pak. Pengakuan atau kesaksian BAP yang didasarkan pada tekanan atau siksaan atau unsur tipu daya itu nggak boleh dilakukan, nggak berlaku sebenarnya demi hukum. Bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya. Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Ya makanya saya bilang ada apa? Itu yang saya nggak tahu. Nah, cukup ya. Berarti benang merahnya ada di bapaknya. Antara lain dia lebih tahu banyak masalah ini. Oke Pak? Saya berharap supaya Pak Rudiana itu buka mulut. Beliau harus buka mulut supaya kasus ini bisa terang benderang. Proses penangkapan Peggy Setiawan, kuli bangunan asal Cirebon yang dituding sebagai DPO kasus Vina dan Eki Cirebon hingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dinilai Alvin Lim cacat secara formil. Menurutnya bukan hanya terlalu cepat, penetapan dan penangkapan hingga penetapan tersangka lalu penahanan atas Peggy Setiawan dinilai Alvin Lim didasari penyidikan yang belum lengkap alias terburu-buru. Karena itu, Alvin Lim menilai langkah pra-peradilan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka sudah tepat. Kalau menurut saya pun ya, Peggy ini bersalah atau tidak bersalah, tapi proses formilnya itu sudah salah. Ya, jadi kalau sistem bukan hanya terlalu cepat, Pak, penyidikannya masih nggak mature, masih belum lengkap, Pak, nggak sempurna. Ya, jadi ada prinsip hukum yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang benar. Ya, jadi nggak bisa itu kita serta-merta memaksakan, oh udah harus ada nih tersangkanya siapa karena ditekan oleh publik, terus main asal tangkap aja, nggak bisa, Pak. Jadi yang namanya hukum itu, seseorang itu baru dapat divonis bersalah jika sama sekali tidak ada keraguan bahwa dialah pelakunya gitu loh. Ya jadi kalau hakim juga masih ragu-ragu, walaupun ada alat bukti harusnya dilepas. Karena ini kalau saya lihat, bahkan alat buktinya nggak ada, Pak. Alat buktinya itu fiktif, BAP fiktif, BAP dalam tekanan ya. Dan kita bisa melihat di dalam press conference saja, polisi yang berbicara bagaimana bersalahnya Peggy ketika dia mau bilang dia nggak bersalah, mulutnya ditutupin dan dia diseret keluar dari press conference itu. Ya, jadi ini sangat-sangat disayangkan, Pak. Ini merupakan sebuah contoh bagaimana proses hukum ini secara ngawur dilakukan. Nah, hal inilah akan menjadi tidak respect terhadap Polri ya. Yang kita mau itu polisi tidak sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka. Kalau memang belum ada, ya bilang aja belum ada. Ya, jangan main asal tangkap. Nanti orang dijadikan tumbal atau dijadikan kambing hitam. Kasihan, Pak. Bagaimana kalau kambing hitamnya itu anak kita, saudara kita, orang tua kita? Apa kita rela, Pak? Kalau dia mengajukan pra-peradilan sudah tepat, Pak. Tapi kalau mengajukan PK tidak tepat. Karena PK itu adalah peninjauan kembali, adalah proses upaya hukum luar biasa apabila ada putusan ingkrah. Dan setahu saya putusan Peggy itu belum ingkrah. Jadi pra-peradilan ini sudah tepat atas penetapan tersangka dan penahanannya agar ditangguhkan. Kemarin itu teman-teman saya sudah pergi mendaftar di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara pra-peradilan nomor 10
pidana pra-peradilan 2024 Pengadilan Negeri Bandung. Mungkin bisa Atas nama dilihat. Peggy Setiawan. Nah, ini nomor ya. Makanya itu saya menyarankan kalau mencari keadilan dianggap ini dulu pengadilan sesat ya dalam tanda petik. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu jangan melalui PK. Gerak cepat pihak Polda Jawa Barat dalam menangkap Peggy Setiawan yang diklaim sebagai sosok Peggy alias Peron justru mempertajam pro dan kontra, bahkan membuat kasus ini menjadi semakin alot. Alvin Lim menelisik bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Lantas, kejanggalan apa saja yang dilihat dan dibongkar oleh praktisi hukum yang kritis ini? Pertama dari soal BAP ya. BAP-nya itu mereka ini kan tergantung dari saksi-saksi ya. Yang namanya orang dianggap bersalah ini kan karena ada alat bukti. Salah satu alat buktinya adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi dalam kasus Vina Cirebon ini banyak yang janggal, terutama yang janggalnya itu salah satunya adalah masa orang kesurupan di BAP. Ya, orang kesurupan itu bukanlah saksi. Saksi itu berdasarkan definisi adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengetahui. Ya, kalau orang itu nggak ada di sana, dia kesurupan, katanya kesurupan roh. Berarti yang dianggap di sana adalah setan dong. Berarti setan yang di BAP gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi kalau menurut saya melihat ini banyak sekali kejanggalan. Kedua dari DPO ya. DPO ada DPO fiktif katanya 2 orang. Bagaimana bisa ada DPO fiktif? Karena kalau dari awal bisa ada DPO ini kan dari keterangan saksi. Jadi kalau saksinya memberikan keterangan tidak benar di situ, berarti keterangan dia nggak bisa dipakai dong. Kalau BAP-nya nggak benar, otomatis berimbas dengan alat buktinya yang juga fiktif dong. Kalau alat buktinya fiktif ya berarti itu semua yang kena pidana harusnya dilepaskan. Banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan juga. Contoh DPO itu nggak ada foto, nggak ada wajah di situ. Jadi bagaimana dia bilang mencari seseorang tapi nggak ada ciri-cirinya, nggak ada fotonya di sini ya. Jadi otomatis dia bilang fiktif ya, mungkin dari awal memang nggak ada. Karena ya memang tidak ada fotonya, nggak jelas siapa yang dicari di situ ya. Jadi banyak sekali kejanggalan dan banyak sekali penyimpangan yang saya lihat di dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini ya. Ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dalam upaya menyingkap tabir gelap kasus pembunuhan Vina dan Eki, Alvin Lim tidak sependapat dengan usulan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta independen. Menurut Alvin Lim, langkah Presiden dalam kasus ini sudah tepat, yaitu memberikan instruksi kepada Kapolri untuk mengawal dan mengungkap kasus tersebut. Lantas, apa alasan Alvin Lim tidak sependapat agar dibentuk tim pencari fakta independen dalam kasus Vina dan Eki? Jadi gini, kalau saya dengar Hotman Paris punya statement, dia minta agar penahanannya dilepaskan dulu gitu. Nanti supaya dibentuk tim TPF ya, tim pencari fakta di situ. Nah, saya cuma menanyakan, Pak, jika itu dilakukan, ya kan, dasar hukumnya apa? Hukum pidana itu, Pak, sudah ada aturan yang jelas, ya. Secara sisi formil atau secara sisi hukum acara sudah diatur di KUHAP. KUHAP itu tidak pernah menyatakan bahwa jika ada penangkapan yang dianggap salah, itu Presiden bisa turun tangan.
Tapi jika ada penangkapan atau penetapan tersangka yang diragukan, dilakukan upaya hukum pra-peradilan. Itu tertera di KUHP pasal 77, Pak. Jadi kalau memang misalnya Peggy merasa dia tidak bersalah, ya harusnya si lawyernya ini mengajukan pra-peradilan bahwa penangkapan ini nggak sah. Kan dianggapnya nggak sah nih, buktinya belum cukup atau bagaimana. Harusnya diajukan pra-peradilan, Pak, bukan presiden mengintervensi. Nggak ada itu istilah presiden mengintervensi, Pak, nggak boleh. Ya, jadi berdasarkan undang-undang nggak boleh. Jadi kalau presiden melakukan itu, maka susunan hukum di Indonesia sudah runtuh, Pak. Karena penyidik itu harus independen, lepas dari segala tekanan, termasuk tekanan presiden. Tidak ada ya Pak, namanya presiden intervensi, tapi presiden bisa memberikan wewenang kepada Kapolri seperti yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Dia sudah menegur Kapolri. Nah, Kapolri ini bisa menegur nanti atasan penyidik, Pak. Jadi kalau di dalam Polres, atasan penyidiknya itu adalah Kapolres. Kalau di dalam Polda, ya, atasan penyidiknya adalah Direktur Kriminal Umum. Jadi dir inilah yang seharusnya mengecek kembali, Pak, apakah Peggy ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan benar atau tidak, ya. Bukan presiden intervensi dan presiden membentuk tim pencari fakta. Nggak ada itu, Pak. Di dalam hukum tuh nggak ada, dalam tata norma hukum Indonesia tuh nggak ada. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Mengejutkan pernyataan praktisi hukum Alvin Lim soal kurangnya alat bukti untuk menjerat Peggy di muka hukum. Lantas seperti apa pula keterangan mantan terpidana Saka Tatal dan paman Peggy bernama Ibnu terkait sosok Peggy Setiawan? Benarkah mereka kompak bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan hukuman 8 tahun penjara, yang belakangan gencar mengaku sebagai korban salah tangkap, bahkan mengatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Pasalnya, foto Peggy alias Perong yang pernah diperlihatkan polisi kepada dirinya berbeda jauh dengan Peggy Setiawan yang kini ditahan Polda Jawa Barat. Karena itu, Saka Tatal pun mengaku kaget dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ini. Saka kenal nggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang di foto. Oke, intinya pemeriksaan sekarang berdasarkan surat penyidikan terkait 2016 baik yang dikeluarkan Polres maupun Polda Jawa Barat terhadap terdakwa atau terpidana atau bukan tersangka Peggy yang ditangkap ini. Nah, jadi berarti jelas kan klien kita ini sebagai saksi tersangka baru, tapi dia hanya memberi kesaksian terhadap orang yang dianggap DPO, dan DPO inilah yang membuat Saka ini dihukum berat. Senada dengan Saka Tatal, paman Peggy Setiawan yang bernama Ibnu sekaligus rekan kerja kuli bangunan di Bandung 8 tahun silam,
juga memastikan bahwa di malam naas Vina dan Eki terbunuh, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung bersamanya bersama adik Peggy yaitu Robi, juga paman rekan kerjanya karena sedang menjalani pekerjaan sebagai kuli bangunan. Ibnu juga mengaku bahwa Peggy Setiawan keponakannya tidak pernah ikut bergabung dalam geng komunitas motor di Cirebon. Karena itulah Ibnu mengaku terkejut ketika Peggy Setiawan ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Memang orang tua itu tahu bahwa anaknya saat kejadian ya itu berada di Bandung, bahkan jauh sebelum kejadian ya memang berada di Bandung. Nah kan ini teman kerjanya Ibnu ini tidur bareng ya. Silakan coba Ibnu ceritakan. Nah iya Mas Ibnu boleh ceritain pada ya. Nah, dari TD-nya nyampe jalan raya nganter gondol, menggondol tuh. Terus pulang mampir beli makanan tuh, warteg sama pulang terus pulangnya ke bedeng makan bersama tuh. Terus kita semua ada di bedeng ya, makan, habis makan tidur. Kok ada orang 4, Inu, Parman, Robi, Peggy Setiawan ya. Yang pulangnya gondol, kalau bapaknya pergi. Tahu kalau malam nggak ada, cuma ngasih uang makan, ngasih nasi, beli nasi warteg ngasih nasi, terus berangkat lagi. Ya kaget aja, ya was-was tuh. Jadi orangnya baik sih soalnya. Jadi tuh saya tuh kaget dengarnya tuh, kok bisa yang orangnya baik, dia nggak terlibat geng-geng, dia nggak pernah melu geng, nggak pernah ikut geng tuh. Cuma yang kasihan aja tuh, jadi kaget. Kok keponakan saya di bawah gitu. 3 saksi teman kerjanya Peggy Setiawan yaitu Suarsono atau Bondol, kemudian Suparman dan Ibnu itu sudah memberikan kesaksian secara resmi dan sudah dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Pada pokoknya kesaksian mereka itu mengatakan bahwa pada saat kejadian Vina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Jadi mereka itu teman-teman kerjanya. Bondol pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mau pulang ke Cirebon, itu diantar oleh Peggy Setiawan, Robi Setiawan, dan Ibnu. Diantar sampai jalan raya, sampai Bondol dapat angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, mereka balik lagi ya. Kemudian balik lagi ke Bedeng. Kemudian Bondol pulang ke Cirebon. Nyampe di Cirebon jam 11-an menjumpai kerumunan di Jalan Raya Flyover Jembatan Layang Kepongpongan. Saat itu kabarnya kecelakaan. Kemudian belakangan diketahui kasus pembunuhan Vina Eki. Ibnu, Robi dan Peggy di sana tidur kan sama Suparman sampai pagi kan. Kemudian besoknya kerja. Artinya dapat disimpulkan bahwa tanggal 27 Agustus 2016 kejadian pembunuhan Vina Eki itu saat Bondol balik dari Bandung, Peggy Setiawan masih berada di Bandung bersama teman-temannya. Itu yang dituangkan dalam BAP. Saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu, ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.